Ekspresi serius plus penuh rasa ingin tahu, banyak wanita merasa malu atau bahkan takut ketika harus bicara soal kesehatan organ intimnya. Padahal, ada banyak sekali mitos yang beredar. Mulai dari, katanya harus pakai cairan pembersih tiap hari, sampai ramuan-ramuan yang katanya bisa bikin keset. Tapi, pertanyaannya, apa benar semua itu? Hari ini, saya akan kupas tuntas cara menjaga kesehatan vagina secara medis, bukan mitos. Jadi kalau kamu perempuan, atau punya pasangan perempuan, wajib banget tonton video ini sampai selesai. Nada ramah, menjelaskan dengan jelas. Pertama, kita harus tahu dulu, vagina itu sebenarnya punya sistem pembersih alami. Ya, tubuh kita sudah canggih. Cairan alami, atau yang sering kita sebut keputihan normal, itu tugasnya membersihkan. Mitos yang sering beredar, harus disemprot cairan pembersih setiap hari. Faktanya, cairan pembersih justru bisa mengganggu bakteri baik di dalam vagina. Caranya cukup sederhana, bersihkan bagian luar, atau vulva, dengan air mengalir. Tidak perlu sabun pewangi, apalagi cairan antiseptik yang keras. Nada sedikit lebih ringan. Nomor 2, jangan remehkan pakaian dalam. Pilihlah yang berbahan katun, supaya bisa menyerap keringat. Ganti minimal 2 kali sehari. Kalau terasa lembab, segera ganti. Dan hindari pakaian yang terlalu ketat terlalu lama. Kenapa? Karena area yang lembab adalah surga bagi jamur dan bakteri jahat. Nada agak serius, menekankan fakta ilmiah. Nomor 3, penting untuk menjaga pH alami vagina. Normalnya, pH vagina ada di kisaran 3,8 sampai 4,5, sedikit asam. Kondisi ini yang membuat bakteri baik bisa melawan bakteri jahat. Kalau kamu pakai sabun antiseptik atau cairan pewangi terlalu sering, pH ini bisa kacau. Akibatnya, rentan infeksi. Jadi, cukup jaga pola makan, olahraga, minum air yang cukup, dan tidur teratur. Itu semua juga berpengaruh ke keseimbangan hormon dan pH vagina. Nada tegas tapi hangat. Nomor 4, seks yang sehat dan aman. Gunakan kondom untuk mencegah penyakit menular seksual. Setelah berhubungan, disarankan buang air kecil. Ini membantu mengurangi risiko infeksi saluran kemih. Dan ingat, jangan pernah berbagi mainan seks tanpa dibersihkan dengan benar. Simple, tapi sangat penting. Ekspresi sedikit mengingatkan. Nomor 5, waspadai tanda-tanda bahaya. Kalau kamu mengalami keputihan berbau menyengat, kehijauan, atau menggumpal. Kalau ada rasa gatal, perih, atau nyeri saat berhubungan. Atau bahkan pendarahan di luar siklus menstruasi. Jangan didiamkan. Jangan coba-coba obati sendiri dengan ramuan yang tidak jelas. Segera periksa ke dokter. Nada lebih profesional, penuh keyakinan. Nomor 6, lakukan pemeriksaan rutin. Pap smear penting untuk deteksi dini kanker serviks, mulai dari usia 21 tahun, atau setelah aktif berhubungan seksual. Dan jangan lupa, minimal sekali setahun, periksakan kesehatan reproduksi ke dokter kandungan. Nada lebih hangat, memberi semangat, dan terakhir, jangan lupakan gaya hidup sehat. Tidur cukup, olahraga teratur, pola makan bergizi seimbang, hindari rokok, batasi alkohol, dan kelola stres. Karena semua itu juga memengaruhi kesehatan organ intim kita. Nada mengajak, menutup dengan tegas, jadi teman-teman, menjaga kesehatan vagina sebenarnya sederhana. Rawat dengan kebiasaan yang tepat, jangan percaya mitos, dan lakukan pemeriksaan medis secara rutin. Kalau menurut kamu informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, bagikan ke teman-temanmu, dan tentu saja, subscribe biar kamu nggak ketinggalan edukasi kesehatan berikutnya. Dan tulis pertanyaan atau topik yang ingin saya bahas di kolom komentar. Karena ingat, menjaga kesehatan organ intim itu bukan hal tabu, tapi kebutuhan semua orang.